Tinjau sambungan baut yang terdiri dari plat datar A, pengapit B, dan baut C yang menembus batang dan pengapit. Lihat gambar A. Akibat gaya tarik P, maka plat A dan pengapit B cenderung menggeser baut C. Kecenderungan ini ditahan oleh tegangan geser tau pada baut. Perhatikan gambar D. Tegangan geser rata-rata pada baut tau sama dengan gaya geser V dibagi dengan luas penampang A. 1. Tegangan adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Terdapat dua bidang geser pada baut, sehingga baut mengalami geser ganda. Akibat gaya tarik P, batang dan pengapit akan menekan baut dengan cara tumpu, dan akan timbul tegangan kontak, yang disebut tegangan tumpu, sigma B. Tegangan tumpu terjadi antara baut dan plat, serta antara baut dan pengapit. Contoh persoalan tegangan dan regangan normal. Suatu pipa terdiri dari segmen atas dan bawah dengan panjang LA dan LB. Masing-masing segmen menahan beban ke atas, PA, di pusat sumbunya, dan beban ke bawah, PB, yang terbagi rata di atas penutup atasnya. Pipa atas mempunyai diameter luar, DOA, dan diameter dalam DIA. Sedangkan pipa bawah berdiameter luar, DOB, dan diameter dalam DIB. Kedua segmen pipa mempunyai modulus elastisitas, E, yang sama. Hitung tegangan normal di tiap segmen pipa. Hitung regangan normal di tiap segmen pipa. Dan hitung regangan lateral di tiap segmen pipa. Perhitungan gaya reaksi tumpuan. Tinjau kesetimbangan gaya luar, sigma F sama dengan minus R, plus PA dikurang PB sama dengan 0. Maka gaya reaksi, R sama dengan PA dikurang PB, sama dengan 8 kN. Perhitungan gaya internal atau gaya dalam. Tinjau kesetimbangan gaya luar dan gaya dalam, pada irisan 1, pada pipa bawah. Sigma F sama dengan NB, dikurang R sama dengan 0. Maka gaya internal aksial, NB sama dengan R sama dengan 8 kN. Tinjau kesetimbangan gaya luar dan gaya dalam, pada irisan 2, pada pipa atas. Sigma F sama dengan NA, minus, PB minus, R sama dengan 0. Maka gaya internal aksial, NA sama dengan PB, plus R sama dengan 20 kN. Luas penampang pipa bawah dan atas, dapat dihitung sebagai berikut.
Tegangan normal sama dengan gaya internal di tiap segmen N dibagi luas penampangnya A sebagai berikut. Regangan normal epsilon sama dengan tegangan aksial sigma dibagi dengan modulus elastisitas E. Perpanjangan pada segmen pipa delta sama dengan regangan epsilon dikali dengan panjangnya L. Akibat gaya tarik, maka terjadi perpanjangan yang disertai pula dengan kontraksi lateral. Regangan lateral epsilon aksen sama dengan minus rasio Poisson nu dikali regangan normalnya epsilon. Pengurangan diameter delta D sama dengan regangan lateral epsilon aksen dikali dengan diameternya D. Contoh persoalan tegangan geser dan tegangan tumpu. Berkat siku setebal T dihubungkan dengan baut pada sebuah flange dari sebuah kolom. Suatu beban terbagi rata dengan tekanan Q bekerja di permukaan atas braket. Panjang dan lebar sisi atas braket adalah L dan B, sedangkan diameter baut adalah D. Hitung tegangan tumpu, sigma tumpu antara braket dan baut. Hitung pula tegangan geser rata-rata atau rata di baut. Perhitungan tegangan tumpu antara baut dan braket. Pada braket, bekerja gaya persatuan luas Q. Beban total yang bekerja sama dengan Q dikali dengan luas permukaan atas A braket. Tegangan tumpu antara baut dan braket sama dengan gaya geser V dibagi dengan luas tumpu A tumpu. Gaya geser dihitung dengan memperhatikan kesetimbangan gaya luar dan dalam pada potongan baut.
Luas tumpu merupakan proyeksi dari batang ke bidang datar, yang tegak lurus arah gaya geser, V. Tegangan tumpu, sigma tumpu, sama dengan gaya geser, V, dibagi dengan luas tumpu tersebut. Perhitungan tegangan geser rata-rata pada baut. Bidang geser pada baut sejajar dengan arah gaya geser, V. Bidang geser ini merupakan luas penampang baut yang berbentuk lingkaran. Tegangan geser baut, tau rata, sama dengan gaya V, dibagi dengan luas penampang baut, A baut. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.